Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing terkait dengan psikologi abnormal ya. Nah, sampailah kita pada pembahasan ataupun tema-tema terkait dengan psikologi abnormal. Nah, secara khusus pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan gangguan kecemasan, terus kemudian panik dan berbagai jenis fobia ya. Nah, mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bermanfaat buat sahabat-sahabat psikologi menjawab semuanya, sehingga nanti bisa menambah pengetahuan. Dan perlu saya sampaikan bahwa tujuan dibuat video ini adalah sebagai edukasi ya, bukan untuk kemudian menjudge diri sendiri ataupun orang lain. Misalnya adalah, ini saya ternyata punya gangguan ini ya. Tidak seperti itu ya. Karena untuk menegakkan satu diagnosis satu gangguan itu perlu dilakukan oleh ahlinya ya, bukan dilakukan oleh sembarang orang ataupun termasuk diri sendiri ya. Jangan sampai seperti itu, dan juga tentu dilakukannya secara hati-hati dan cermat, tidak langsung kemudian istilahnya apa ya, mencocokkan begitu saja lalu kemudian kita merasa bahwa kita punya gangguan atau seseorang punya gangguan. Tidak sesederhana itu ya. Nah, buat sahabat-sahabat yang baru saja menemukan video pembelajaran ini, silahkan untuk subscribe channel Psikologi Menjawab ya, dan juga like, comment, and share pada sahabat-sahabat yang lain ataupun yang sekiranya membutuhkan ya. Nah, buat sahabat-sahabat semua, saya mengawali terkait dengan kecemasan ya. Nah, sebenarnya merasa cemas tuh hal yang wajar, dalam arti apa? Dalam arti semua orang itu pernah mengalami yang namanya cemas. Terutama dalam situasi-situasi yang sangat serius ya. Misalnya saja adalah ketika kita menghadapi ujian gitu. Tentu kita pernah mengalami yang namanya cemas ya, atau pertama kali misalnya ketika kita diminta untuk maju ke depan gitu, itu mengalami cemas juga. Atau situasi-situasi yang baru yang kemudian membuat kita berpikir, saya bisa apa enggak ya gitu. Yang kemudian di situ juga ada perasaan deg-degan, terus kemudian merasa tidak percaya diri, yang kemudian kita boleh bilang itu juga cemas. Tetapi tidak semua kecemasan itu menjadi satu yang disebut dengan gangguan ya. Jadi di sini kecemasan merupakan suatu keadaan emosional yang dicirikan dengan adanya respon fisik, perasaan tegang atau tidak nyaman, dan pikiran akan adanya hal-hal buruk yang menimpanya. Nah, di sini kecemasan itu sendiri ada aspeknya ya. Kalau kita cermati ini ada aspek yang sifatnya emosional ya, ada juga aspek fisik, ada juga aspek kognitif. Nah, kalau di sini aspek katakanlah fisik ya, mulai dari apa ya, keringetan, terus kemudian jantung deg-degan atau berdetak lebih cepat dari biasanya. Itu adalah tanda-tanda secara fisik ya. Nah, secara emosional, ada perasaan yang katakanlah tidak nyaman, terus kemudian mungkin juga rasa apa ya, sedih barangkali gitu. Terus kemudian di pikirannya bingung, tidak konsentrasi gitu ya. Nah, kecemasan bisa menjadi hal yang wajar, bisa juga menjadi hal yang abnormal. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan, cemas itu sebenarnya hampir semua orang juga, bahkan semua orang ya, pernah mengalami. Tetapi tidak sampai kemudian orang mengalami sampai ke gangguan. Karena apa? Karena cemas itu sendiri sebenarnya adalah alarm bagi kita ya. Jadi semacam ada alarm, ada tanda di dalam diri kita bahwa ini ada sesuatu yang harus kita respon gitu ya. Ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang berbeda, dan kita perlu untuk kemudian
kemudian respon. Dan responnya ini yang kemudian menunjukkan bahwa kita ini akan cemas sampai gangguan atau hal yang wajar saja gitu. Nah, itu tergantung di situ ya. Nah, yang disebut gangguan adalah ini ketika disebut gangguan itu ketika berlangsungnya dalam waktu yang relatif lama ya dan mengganggu keseharian seseorang. Jadi yang disebut gangguan kecemasan itu dari sisi waktunya ketika kecemasan yang dialami itu relatif lama. Dalam arti bahkan hitungannya bukan cuman momen itu saja, tetapi di momen-momen yang lain atau bahkan bukan di hari itu saja, tetapi minggu bahkan sampai kemudian itu berlangsung lebih lama dari itu ya. Jadi di sini kita tidak kemudian dengan mudah ataupun dengan istilahnya apa ya, dengan begitu saja menjudge bahwa oh, ini punya gangguan, enggak seperti itu ya. Jadi untuk kemudian menegakkan satu diagnosis itu ada panduannya sendiri, misalnya PPDGJ ya kalau di Indonesia, ada juga kemudian ada DSM ya, DSM. Nah, dan juga tidak kemudian dengan serta-merta orang punya ciri-ciri lalu kemudian dijudge oh ini gangguan ini, tidak seperti itu ya. Ada analisis lebih jauh dan perlu sangat hati-hati dan bahkan kadang juga dicek dengan yang lain-lain dengan tes, bukan hanya seolah-olah mencocokkan ciri-cirinya, tidak seperti itu. Sehingga buat sahabat-sahabat psikologi menjawab semuanya yang menyaksikan video ini, pembelajaran ini, mohon untuk kemudian tidak dengan mudah menjudge orang lain ataupun diri sendiri. Wah, ini saya kayaknya mengalami tidak seperti itu ya. Nah, silakan untuk ketemu sama ahlinya, bisa konsultasi ke psikolog ataupun ke dokter jiwa ya, untuk kemudian bisa benar-benar memahami seandainya misalnya merasa memiliki gangguan-gangguan. Jadi jangan kemudian menjudge sendiri ya. Nah, ini yang umum saya temukan, ada orang-orang yang wah saya gangguan ini gangguan ini. Ya, padahal mungkin ini sifatnya hal yang masih wajar dan orang mengalaminya gitu ya. Nah, gangguan kecemasan ini adalah gangguan psikologis yang didirikan adanya kecemasan yang berlebih. Jadi kecemasan itu berlebih dari sisi waktunya dan juga dari sisi istilahnya respon fisiknya ya, gejala-gejalanya. Nah, ciri-cirinya secara fisik, kognitif, behavior tadi sudah sekilas saya sampaikan. Secara fisik ya, mulai dari keluar keringat seperti itu ya, dan ini berlebihan sekali. Terus kemudian detak jantungnya cepat gitu ya. Terus kemudian lebih cepat dari biasanya. Terus kemudian ada kognitif, pikiran-pikiran negatif muncul ya tentang diri sendiri, terus kemudian tentang orang lain dan juga tentang masa depan ya. Terus kemudian secara behavioral, secara perilakunya, misalnya menarik diri dari situasi-situasi ya. Nanti akan ada kecemasan-kecemasan secara khusus atau ketakutan-ketakutan yang objeknya adalah khusus, yang di sini nanti disebutnya adalah fobia ya. Nanti kita bahas secara lebih lanjut. Dan umumnya kalau kecemasan itu objeknya itu boleh dibilang kabur ya. Nah, itu yang kemudian membedakan dengan ketakutan. Kalau takut itu objek itu kelihatan, terus kemudian memang di sini wajar lah gitu ya. Misalnya apa? Ada ular. Orang merasa istilahnya takut terhadap ular. Jadi ketakutan terhadap ular dan memang ular itu katakanlah berbahaya, itu ya memang disebut takut ya, bukan kemudian cemas. Cemas itu misalnya adalah orang cemas akan situasi dirinya, masa depannya, yang boleh dibilang objeknya itu tidak begitu jelas atau sifatnya adalah
kabur. Nah, ini yang kemudian membedakan antara kecemasan dan ketakutan ya. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan gangguan panik. Nah, tipe tipe gangguan kecemasan yang ditandai episode berulang dari kecemasan berlebih secara tiba-tiba. Nah, gangguan panik ini adalah termasuk bagian dari gangguan kecemasan atau jenis dari gangguan kecemasan yang di sini ya cemasnya itu muncul secara tiba-tiba dan kemudian berlebih. Nah, ini apa namanya disebut dengan gangguan panik ya, atau panic attack ya, atau serangan panik. Ini mempunyai simptom fisik yang kuat, terutama di kardiovaskuler. Ini berhubungan dengan jantung gitu ya. Terus kemudian pernafasan tiba-tiba tuh detaknya tuh kenceng gitu. Ya, lebih kenceng dari biasanya dan juga ngos-ngosan ya. Nah, eh, dibandingkan dengan tipe reaksi kecemasan yang lain. Jadi kalau panik ini sifatnya adalah semacam, makanya disebut attack ya, atau serangan panik karena tiba-tiba itu merasa deg-degan luar biasa, terus kemudian ngos-ngosan, itu secara fisiknya yang sangat kelihatan, atau di sini ya cemasnya itu datang tiba-tiba. Jadi ciri fisik mulai dari jantung berdebar-debar, nafas cepat, bahkan sampai kemudian tersengal-sengal, nyaris ada yang kemudian semacam nyaris kesulitan bernafas ya, dan juga keringatnya banyak dan badannya itu tiba-tiba itu lemes. Nah, ini yang apa namanya disebut dengan panik. Ini kalau ngomong-ngomong panik ini saya jadi ingat film-film horor gitu ya. Ya kalau nonton tuh istilahnya tiba-tiba terus kemudian terjadi sampai kaget seperti itu ya. Nah, ini buat buat siapa saja yang barangkali merasa apa namanya ada tanda-tanda panik, ya coba untuk kemudian di manage ya, jangan kemudian dikuatkan dengan katakanlah nonton film-film yang horor. Ya. Horor, kalau horor luar negeri itu kan semacam ada entah orang jahat yang kalau kita cermati nanti akan boleh dibilang kepribadian ganda, antisosial, yang lain-lain ya, yang itu kan tiba-tiba muncul istilahnya apa ya, mengerikan lah seperti itu. Ya. Nah, berikutnya lagi gangguan kecemasan menyeluruh. Nah, tipe gangguan kecemasan yang ditandai rasa cemas dalam beragam situasi. Kalau tadi panik itu adalah cemas, dan datangnya kecemasan itu sangat tiba-tiba, mendadak, dan tinggi gitu ya intensitasnya. Intensitas apa ya namanya ya? Pokoknya cemasnya itu cemas sekali lah. Nah, kalau ini tuh kalau saya bayangkan tuh semacam melebar ya. Melebar dalam arti bahwa cemas yang dialami itu beragam situasi. Ya, beragam situasi. Kecemasan yang dialami bukan dipicu oleh situasi, objek atau aktivitas spesifik. Jadi dalam banyak situasi dia merasakan kecemasan gitu. Dalam banyak situasi dan juga berhadapan dengan banyak objek atau aktivitas, berbagai aktivitas dia mengalami kecemasan. Jadi yang disebut dengan gangguan kecemasan menyeluruh itu adalah ketika dalam banyak kesempatan, dalam banyak waktu, banyak aktivitas, objeknya apa aja gitu. Nah, itu apa namanya, dia merasa cemas. Nah, ini yang kemudian kalau digambarkan nih secara seperti kutub ya. Kalau tadi panik itu adalah tiba-tiba dan kemudian cemas yang dirasakan itu besar gitu ya, sehingga kemudian respon fisiknya itu sangat kelihatan sekali. Nah, kalau kecemasan menyeluruh ini berbagai situasi, berbagai keadaan, ya. Terus kemudian nanti akan ada apa? Fobia ya. Jadi belibetnya. Fobia, kalau fobia nanti situasinya khusus, objeknya khusus seperti itu, atau aktivitas khusus.
Jadi, jika dibandingkan dengan gangguan panik, maka simptom fisiknya tidak terlalu dominan sebagaimana gangguan panik ya. Nah, kalau panik itu tadi tiba-tiba terus kemudian cemasnya rasakan besar, dan respon fisiknya itu kelihatan sekali. Tapi kalau orang dengan gangguan kecemasan menyeluruh itu ya berbagai situasi dia cemas, terus kemudian ngadepin banyak objek ya cemas gitu ya. Cuman di sini boleh dibilang tidak sebesar cemasnya ya, seperti serangan panik ataupun gangguan paniknya. Nah, berikutnya yang termasuk dengan gangguan kecemasan itu ada gangguan fobia. Nah, ini ya. ini yang kadang memang istilahnya apa ya, kalau kita cermati mungkin ada teman-teman kita, sahabat kita gitu ya, yang punya gangguan ini ya. Tipe gangguan kecemasan berupa rasa persisten terhadap suatu objek atau situasi dan ketakutan yang dialami tidak sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Jadi dia cemas, dan rasa cemasnya ini berlangsung dalam waktu yang lama ya. Lama itu artinya apa? Dia sudah istilahnya mengalaminya itu bukan cuma pas situasi itu saja, tetapi sudah istilahnya dialami dalam waktu yang lama ya. Ya boleh dibilang istilahnya ya ketika berhadapan sama objek itu ataupun situasi itu dia mengalami kecemasan ya. Bukan karena kondisional yang sifatnya cuman waktu itu terus kemudian besoknya enggak gitu ya, tidak seperti ini. Jadi pas objeknya itu ketemu di hari ini, di hari besoknya, di besoknya lagi ya mengalami lagi, itu disebut dengan persisten ya. Dan sebenarnya kalau secara di logika itu ketakutan yang dialami itu tidak sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Jadi apa namanya? Di sini boleh dibilang ketakutannya itu tidak logis ya, tidak logis. Nah, ini yang kemudian disebut dengan fobia. Nah, kalau misalnya orang takut ular kalau digigit karena memang ular yang berbisa, nah itu bukan termasuk ini karena ini logis ya. Logis karena mengancam dan memang secara ilmiah pun ataupun secara bukti fakta memang itu boleh dibilang berbahaya. Nah, kalau fobia itu tidak seperti itu. Jadi objek atau situasi yang ditakuti bisa jadi adalah hal yang biasa bagi orang pada umumnya. Jadi bagi orang umum, objek yang dihadapi itu hal yang boleh dibilang sederhana, ya, tidak kemudian membuat dia mestinya takut, tidak kemudian menjadi ancaman, tetapi bagi dia itu sesuatu yang mengancam dia, gitu ya, yang kemudian membuat dia ini takut dan takut itu berlebihan sekali. Gitu. Nah, dikategorikan gangguan ketika secara signifikan mempengaruhi gaya hidup atau fungsi seseorang atau menyebabkan distres yang signifikan. Jadi kalau sifatnya itu tidak sampai ini bukan disebut fobia ya. Kalau orang fobia itu bahkan berpengaruh dalam kehidupan dia jadi terganggu ya. Nanti misalnya ada fobia sosial ketika dia merasa takut berada di situasi yang sosial sehingga kemudian dia menarik diri gitu ya, sehingga fungsi seseorang jadi terganggu ya, mestinya apa namanya di pekerjaan kan berinteraksi dengan orang sehingga dia bekerja jadi tidak optimal atau bahkan sampai kemudian dia mengurung diri, menarik diri, yang kemudian justru itu membuat ya jadi stres ya, jadi muncul masalah-masalah yang lain. Nah, ini dikategorikan ketika disebut dengan gangguan. Tetapi kalau kemudian dia masih ya beraktivitas seperti biasa dan kemudian apa namanya yang dirasakan tidak mengganggu dia, ya itu bukan termasuk gangguan gitu ya. Sehingga di sini saya ingatkan lagi, tidak dengan serta-merta ataupun dengan mudah kita mendiagnosis, menegakkan diagnosis atau ya benar ya,
ini orang ini gangguan ini fobia ini, enggak seperti itu ya. Jadi perlu dilihat secara lebih jauh lagi, dan tentu para ahli secara hati-hati di dalam mendiagnosisnya ya. Nah ini yang perlu saya sampaikan, sehingga jangan sampai kemudian wah ini saya mengalami ini ya, padahal mungkin sifatnya masih sederhana, bisa ditoleransi, dan sebenarnya tidak sampai gangguan ya, cuman ya takut sih ada hal yang sifatnya wajar seperti itu. Nah, berikutnya apa saja yang termasuk misalnya fobia ini ya. Nah, fobia itu misalnya ada disebut akrofobia. Nah, ketakutan yang irasional. Nah, ini tidak logis seperti itu ya, irasional itu, dan berlebih terhadap ketinggian. Jadi kalau apa namanya, boleh dibilang naik lift saja ke lantai 2 seperti itu, dia sudah merasa takut. Nah, ini merasa takut. Padahal kalau di John Mante orang-orang lain tuh banyak dan biasa gitu ya, di apa namanya, naik lift terus kemudian di lantai 2. Tapi bagi dia itu sudah sesuatu yang menakutkan. Nah, tentu di sini akan menjadi persoalan ya bagi seseorang, terutama apa namanya, di situasi-situasi yang memang dia harus berada di situasi tempat yang tinggi, entah itu misalnya tempat belanja ataupun mall misalnya, ataupun hotel, atau kemudian pekerjaan gitu ya. Nah, sehingga untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, misalnya ini ya, orang yang mengoperasikan apa ini namanya ya, untuk membangun gedung itu ya, yang dia berada di posisi yang tinggi ya, maka dipilihlah orang-orang yang memang berani ya, tidak kemudian fobia gitu. Sehingga di sini ketika kemudian mengalami fobia, tentu akan jadi satu persoalan gitu ya, bagi dia dan juga bagi pekerjaan. Nah, ini penting sekali kata irasional ini. Jadi irasional itu menunjukkan bahwa bagi orang lain itu sebenarnya tidak masalah gitu, tapi bagi dia itu menjadi satu masalah gitu. Jadi lalu ukurannya tingginya seberapa gitu. Ya, intinya adalah bahwa ketika orang lain, hampir semua orang itu tidak merasa takut atau menganggap itu biasa-biasa saja, nah itu yang disebut dengan istilahnya apa ya, ya ketinggian yang wajar lah gitu. Kalau misalnya sampai dia tinggi sekali, ya itu saya merasa takut nih di tempat yang tinggi sekali. Tingginya di mana? Wah ini manjat pohon 10 meter ya. Itu sebenarnya ya bukan kemudian termasuk ini ya, itu sudah sewajarnya ya orang takut, terutama kalau misalnya tidak bisa manjat ataupun alat yang digunakan untuk keselamatan itu tidak, istilahnya apa ya, tidak mendukung. Nah ini orang misalnya naik ke satu lantai 2, dan itu tempatnya luas gitu ya, dan enggak, secara logika itu enggak bakal jatuh, tapi dia ini ngerasa takut gitu ya. Dan dia berpikir wah ini nanti kalau jatuh, nanti kalau, nah itu seperti itu ya. Jadi ada pikiran-pikiran yang kemudian irasional yang muncul. Kita naik lift juga gitu, ngerasa ya, pokoknya kebayangan sudah macam-macam lah gitu ya. Nah ini disebut dengan akrofobia. Nah berikutnya lagi ada yang disebut dengan klaustrofobia ya, ketakutan yang irasional dan berlebih terhadap tempat sempit dan tertutup. Nah ini orang-orang yang fobia ketika berada di situasi ataupun tempat ya, tempatnya sempit, tertutup ya. Bayangin aja seperti gambar yang gang itu ya, udah pikirannya sudah macem-macem gitu, padahal orang biasa lewat ke situ ya, orang biasa lewat ke situ, dan itu boleh dibilang juga katakanlah tempat umum lah ya, orang buat lewat, buat
ya buat lewat lah umumnya lah ya, karena gang-gang sempit gitu. Tapi dia pikirannya udah macam-macam, jangan-jangan ini, dan seterusnya. Nah, tentu ini jadi persoalan akan mengganggu seseorang karena terutama ya ketika memang aktivitas dia, kegiatan dia, keseharian dia itu berinteraksi dengan tempat-tempat yang seperti ini, tempat yang sempit, kemudian tertutup ya. Nah, orang kalau kalau apa namanya takut ini ya benar-benar deg-degan ya, artinya detak jantungnya berlebih sampai kemudian keringetan gitu. Ini kalau disebut klaustrofobia ya, ketakutan yang irasional dan berlebih terhadap tempat sempit dan tertutup. Tapi kalau memang di situ katakanlah dibilang nih tempatnya di situ memang biasa terjadi katakanlah pencopetan atau jambret atau orang yang memang mengganggu, yaitu sebenarnya sifatnya wajar ya. Tetapi kalau di situ tuh tempatnya yang sebenarnya secara logika itu juga tempatnya aman, mungkin ada CCTV, terus kemudian biasa orang juga lewat di situ, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Tapi dia merasa takut yang berlebih, kepikiran macem-macem ya, yang kemudian justru membuat dia tidak nyaman dan kemudian merugikan diri dia sendiri, dalam arti ya artinya di banyak situasi dia merasa seperti itu ya, sekalipun tempatnya sebenarnya aman. Nah, ini yang disebut dengan klaustrofobia ya. Nah, oke. Berikutnya ada fobia sosial. Ini fobia sosial, ketakutan yang irasional dan berlebih terhadap situasi atau interaksi sosial. Nah, katakanlah istilahnya apa ya? Sebenarnya umumnya kan yang namanya interaksi sosial itu kan jadi kebutuhan ya, terutama di pekerjaan-pekerjaan. Ada pekerjaan-pekerjaan yang memang kita mengharuskan untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain, atau kita memang butuh bekerja sama dengan orang lain karena pekerjaan itu nggak bisa dilakukan sendiri. Nah, tentu itu akan mengganggu ya bagi orang-orang yang memiliki fobia sosial. Karena apa? Interaksi bagi mereka itu menjadi satu persoalan karena muncul pikiran-pikiran gimana nih kalau orang menilai saya, terus memandang negatif saya. Terus kalau misalnya saya, nah, ada muncul banyak pikiran-pikiran yang kemudian sebenarnya itu tidak rasional ya, tidak logis gitu. Nah, ini yang apa namanya disebut dengan fobia sosial. Nah, tapi kemudian ketika kita katakanlah mau ketemu orang nih, wah saya belum pernah ketemu nih, ini atasan saya nih, wah ini saya deg-degan ya, itu cemas yang istilahnya boleh dibilang normal ya. Kita ketemu dengan bos gitu kan kali pertama lagi, jangan-jangan nanti kalau kita, nah itu cemas ya. Terus ketika kita sudah biasa ketemu bos, terus kemudian ternyata kita biasa, nah itu bukan fobia sosial ya. Fobia sosial itu mau ketemu siapa aja, berinteraksi siapa aja yang sifatnya interaksi dengan orang lain, dia merasa merasa cemas gitu, merasa merasa takut lah ya. Dan muncul pikiran-pikiran yang macam-macam, takut dinilai, takut dibilang negatif, takut ya yang sifatnya ya tidak mudah juga untuk dijelaskan, tapi intinya adalah muncul pikiran tidak sewajarnya gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya kita wah ini saya takut nih mau ketemu calon mertua nih. Nah, itu sifatnya cemas saja ya, karena memang eh, ketemu calon mertua baru pertama kali, mau berkenalan, ini nanti mau berbicara tentang apa. Kalau itu sifatnya cemas dan boleh dibilang hal yang biasa, semua orang mengalami itu ya. Dan ketika ternyata sudah ngobrol, sudah kenalan, terus besoknya lagi ketemu dan kecemasan yang dirasakan tuh, ketakutan yang dirasakan berkurang. Nah, itu cemas dan itu hal biasa. Itu bukan fobia ya. Nah, di sini saya ingin sampaikan bahwa tidak kemudian dengan mudah kita bilang seseorang itu fobia atau kemudian seseorang itu
mengalami terutama fobia sosial hanya gara-gara dia merasakan takut ketemu sama orang. Ya, jangan sampai kemudian wah ini saya fobia sama dosen ya, dosen pembimbing skripsi ya, enggak seperti itu ya. Itu barangkali sifatnya ya cemas, cemas biasa karena nanti takut ditanya dan tidak bisa menjawab. Sehingga kalau hal yang seperti itu tuh ya yang dilakukan tinggal dipelajari saja, disiapkan gitu ya. Nah, itu sahabat-sahabat psikologi menjawab semua ya. Nah, berikutnya lagi ada yang disebut agorafobia, ketakutan yang irasional dan berlebih terhadap tempat terbuka dan ramai. Kalau tadi itu tempat yang sempit, ya. Kalau ini tuh ramai, ada banyak orang dan kemudian juga tempat itu hitungannya tidak sempit ya, luas. Tapi dia ini merasa takut di situ. Ya, pikirannya macam-macam ya. Entah katakanlah nanti kalau dijailin orang, orang seolah-olah melihat dia semuanya, menilai dia dan seterusnya ya. Ada banyak pikiran-pikiran yang sebenarnya tidak logis atau tidak rasional. Nah, ini yang disebut dengan agorafobia. Nah, tentu orang-orang yang mengalami agorafobia, dia akan istilahnya apa ya, menghindari ya, menghindari situasi-situasi terutama adalah tempat terbuka dan ramai. Jadi kalau dia milih ya tempatnya pasti tertutup atau cenderung sepi gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh ya yang termasuk dengan agorafobia. Ada hal-hal yang lain yang sebenarnya secara spesifik ya, misalnya ada yang fobia satu jenis binatang dan itu dinamakan fobia itu, misalnya fobia kucing. Ada juga yang, nah ini yang apa namanya, saya sendiri pernah ketemu dengan orang yang mengalami ini. Ya, antara percaya nggak percaya, tapi ada gitu. Apa itu? Fobia nasi. Fobia nasi. Ya, fobia nasi. Serius ini. Jadi dia akan memilih untuk menghindar ya ketika melihat nasi. Nasi ya, dia menghindar. Ya, usut punya usut karena memang punya pengalaman yang negatif ya terkait dengan nasi. Nah, umumnya kecemasan-kecemasan yang kemudian ataupun ketakutan secara khusus ya, fobia seperti itu, yang kemudian berkembang jadi gangguan itu umumnya karena ada faktor pengalaman negatif ataupun traumatis ya, pengalaman menekan yang dialami oleh seseorang yang kemudian diperkuat dengan situasi-situasi, dengan keadaan dan kemudian dia juga sulit untuk menanganinya sehingga kemudian berkembanglah jadi gangguan. Sehingga penting buat kita semuanya ketika kemudian kita punya masalah atau kemudian kita punya sesuatu yang membuat kita kepikiran, segera untuk kemudian kita bisa menanganinya. Kalau kita sendiri tidak bisa menanganinya, bisa minta support orang lain ya, mulai dari teman sekitar kita, kerabat ataupun keluarga. Ketika kemudian tidak tertangani, bisa datang ke profesional ya, psikolog, terus kemudian juga dokter jiwa untuk bisa membantu mengatasi persoalan kita sehingga kemudian tidak berkembang jadi gangguan. Nah, ini buat siapa saja ya. Jangan sampai kemudian istilahnya apa? Sesuatu yang kita alami itu kemudian justru mengganggu ya kita jadi berkembang, kita beraktivitas. Nah, itu sahabat-sahabat psikologi menjawab semuanya, sharing materi dari saya terkait dengan gangguan kecemasan, panik, dan berbagai jenis fobia. Mudah-mudahan bermanfaat, sekalipun saya sadari bahwa ada penjelasan-penjelasan saya yang kurang detail karena memang
butuh penjelasan yang sebenarnya panjang ya, terutama fobia, kecemasan secara detail-detailnya seperti itu. Nah, saya kira bisa di apa namanya, satu kesempatan yang lain nanti bisa saya tambahkan penjelasannya. Atau kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar, atau kalau mau request materi yang mau dibahas silahkan juga bisa tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Demikian dari saya, terima kasih sekali dan minta supportnya untuk subscribe channel Psikologi Menjawab dengan klik subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.